Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap muka meskipun masih online seperti ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenankanlah kami dari kelompok 1 kelas PAIB ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan judul e-learning dalam pendidikan agama Islam. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Afifah Nur Hamidah. Yang kedua, ada Afid Al-Azubi. Dan juga yang ketiga, ada Hidayatul Lail Umi. Oke, langsung masuk ke materi. Kita akan membahas mengenai e-learning. Internet lahir pada tahun 1969 dan digunakan pertama kalinya untuk keperluan militer Amerika Serikat. Penemuan internet ini dianggap sebagai penemuan besar yang mengubah citra dunia dan bersifat lokal menjadi global. Mengenai pengertian konsep e-learning, terdapat beberapa pendapat para ahli. Menurut Lan J. Henderson, diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer atau biasanya disebut dengan internet. Menurut William Horton, ia menjelaskan bahwa e-learning merupakan pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet. Menurut Jayakumar, mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik seperti LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau juga bimbingan. Menurut Dong, ia mendefinisikan e-learning itu sebagai kegiatan belajar yang disampaikan melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh bahan belajar yang sesuai konten yang dapat dikatakan e-learning. Jadi, e-learning atau Internet Enabled e-learning menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai sarana dalam belajar. Menurut Wolfgang Weller, e-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan dengan cara menghubungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Kemudian kita masuk ke pendidikan agama Islam. Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Maka syariatnya bukan saja mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun dan membina peradaban, bahkan mengatur umatnya ke arah itu agar selamat dan penyelamatannya baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap umat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 11. Maka kita sebagai umat muslim jangan sampai ketinggalan dengan orang-orang muslim yang kebanyakan pada masa ini teknologi dan sains banyak maju dari kalangan non-muslim. Kemudian pendidikan agama Islam itu merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Sifatnya mutlak untuk setiap orang baik dari lingkungan keluarga maupun bangsa dan juga negara.
Perkembangan suatu bangsa bisa dilihat dari bagaimana perkembangan pendidikan dari bangsa tersebut, karena pendidikan merupakan upaya secara sadar dan terencana untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik. Oke, materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ayubi. Waktu dan layar kami persilahkan. Pengaruh teknologi pendidikan agama Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dan fondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam merespon sangat cepat untuk memahami nilai pembelajaran ini. Dengan pijakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini memberi peluang kepada umat Islam untuk senantiasa mengembangkan diri dengan ilmu pengetahuan dan yang bermanfaat bagi kehidupannya melalui media apapun seperti teknologi informasi. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa, dan siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Atau dengan istilah lain, cyber teaching atau pengajaran maya yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini ialah e-learning, yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet. Contoh pembelajaran di masa sekarang secara online seperti Google Classroom, Open Learning, Zoom, Brainly, Psikologi, dan lain-lain. Peran teknologi informasi dalam pendidikan agama Islam. Teknologi informasi pada kita, penggunaan teknologi informasi tidak dilarang, bahkan dianjurkan dalam Islam sepanjang untuk kebaikan dan kemaslahatan. Di luar koridor itu tentu tidak boleh apalagi mengarah kepada kemaksiatan, membuang-buang waktu, ajang gosip, mengabaikan yang prioritas dan kewajiban, lupa akan tata nilai yang benar, dan eksploitasi seks atau kejahatan. Pendidikan transfer pengetahuan bukan menjadi tujuan akhir, karena dalam pendidikan juga bertanggung jawab untuk membentuk pribadi atau karakter. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi hendaknya disesuaikan dengan sifat dan tujuan pembelajaran. Menurut Rosenberg, memberikan e-learning dengan 3 kriteria dasar, yaitu e-learning bersifat jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran serta informasi. E-learning dikirim kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pembelajaran. E-learning sebagai media pembelajaran multimedia mempermudah siswa untuk dapat mengakses dan menerima berbagai informasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih mudah. Karena siswa tidak perlu berjalan jauh menempuh ruang dan waktu untuk menemui seorang ustadz dalam mendiskusikan sebuah masalah tentang agama Islam. Jadi kita tidak perlu susah untuk mempelajari agama dikarenakan pada masa ini dipermudah dengan teknologi-teknologi yang sudah maju beda dari zaman dahulu, yang teknologinya belum maju dan belum ada internet. Kita hanya perlu mencari di browser tentang agama Islam, sudah pasti ada banyak dan tersedia gratis. Manfaat e-learning dalam pendidikan agama Islam yaitu 1. Lebih mudah akses materi mata kuliah tentang agama kapanpun dan dari manapun. 2. Membuat mahasiswa mandiri dalam hal materi kuliah tentang agama Islam dan lain-lain. 3. Tersedia progres
kemajuan belajar mata kuliah sebagai upaya bagi mahasiswa PAI. 4. Memudahkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dengan dosen atau ustadz. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, mungkin dilanjutkan oleh Mbak Hidayatul. 3 komponen pembelajaran. Tiga komponen pembelajaran yang terlibat dalam e-learning. Strategi pembelajaran seperti kolaborasi, refleksi, permainan peran, eksplorasi, dan lain-lain. Model pendidikan seperti pendidikan terbuka, fleksibel, distribusi, dan lain-lain. Teknologi pembelajaran seperti perangkat komunikasi, perangkat multimedia, course management, sistem assist course, dan synchronous, dan lain-lain. Lanjut. Komponen e-learning. Komponen yang membentuk e-learning menurut Romistaria Wahono 2008 adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, dan konten e-learning. 1. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi, jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. 2. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajaran yang ada pada e-learning system. Lanjut. Strategi penggunaan e-learning. 1. Meningkatkan daya serap dari peserta didik atas materi yang diajarkan. 2. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. 3. Meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Strategi penggunaan e-learning yang efektif dimulai dengan perencanaan dan terfokus pada kebutuhan bahan pelajaran dan kebutuhan siswa atau mahasiswa. Teknologi yang tepat hanya dapat diseleksi ketika elemen-elemen ini dimengerti secara detail. Kenyataan kesuksesan program e-learning berhubungan dengan usaha yang konsisten dan terintegrasi dari siswa atau mahasiswa, sekolah atau fakultas, fasilitator, staf, penunjang, dan administrator. Lanjut. Masalah e-learning, biaya. Banyak orang atau instansi pendidikan sebelum dapat menggunakan sistem pembelajaran ini karena masalah biaya. Mulai dari membeli peralatan sampai mengoperasikannya. Minim media pendukung. Sarana yang dibutuhkan untuk menggunakan e-learning ini dapat beberapa tempat belum mencukupi hingga menjadi kendala bagi terlaksanyakan e-learning di Indonesia. Internet merupakan barang mewah. Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih rendah menyebabkan internet merupakan barang mewah bagi sebagai kalangan. Sedangkan salah satu basis pelaksanaan e-learning adalah internet. Sumber daya manusia dalam hal ini meliputi pengajar dan siswa atau mahasiswa. Masih banyak pengajar, terutama pengajar yang lama, belum bisa menggunakan e-learning dalam pembelajaran karena mereka memang belum pernah mengenal apa itu e-learning. Lanjut. Kelemahan e-learning, 25% tidak tersampaikannya value pendidikan yang berisikan nilai dan etika
moral yang sesungguhnya merupakan core inti dari proses pendidikan dan pengajaran. 25% dengan pembelajaran e-learning mengutamakan aspek teknis dan komersialitas dan mengesampingkan aspek perubahan perilaku, kemampuan akademik, sosial, dan keterampilan belajar. 25% proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan pada pendidikan yang menekankan aspek psikomotorik dan efektif. 25% tuntunan bagi pembelajaran untuk belajar mandiri juga berguna, mengoleh ilmu, pengetahuan, dan informasi, sedangkan hal ini biasanya tidak dapat perhatian dari para pengajarnya, sehingga para pembelajaran tidak termotivasi untuk melakukan proses belajar mandiri. Lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.